Oke, coba kita on cam kamera terlebih dahulu ya, on cam kamera, karena mau perkenalan ya, mau perkenalan. Oke, dah. Oke. Nah, perkenalkan nih, dari Bapak dulu ya. Nama Bapak adalah Muiz Givari, biasanya dipanggil Pak Muiz. Nah, kalian udah ngeliat kan nomor HP Bapak? Kalau ada sesuatu, silahkan hubungin ke nomor WA Bapak. Ya, jangan jangan lupa sebutin nama sama kelasnya, karena Bapak belum masukkan nama kalian ya di nomor WA Bapak. Sekarang coba perkenalkan terlebih dahulu, dimulai dari Aditya. Nih yang username-nya Aditya Cahyadi siapa? Oke, kenalin namanya siapa? Aditya Cahyadi. Dipanggilnya Adit. Oke, Adit. Dari sekolah mana, Adit? SD Putrajaya. Oke. Sekarang terima kasih Adit ya. Sekarang ke Aku Cinta Palestina. Siapa nih yang pakai username ini? Halo? Kedengeran nggak yang Aku Cinta Palestina? Ya. Perkenalkan namanya siapa? Nggak kedengeran suaranya. Coba siapa namanya? Iya nggak apa-apa. Masih perkenalkan kok. Siapa namanya? Yang Aku Cinta Palestina? Mm-mm. Dipanggil Mutiara. Oke. Selanjutnya Ali Muzar ya. Apa yang pakai nama username ini? Silakan perkenalkan. Iya. Mm-mm. Bisa on mic nggak? Bisa. Ya kameranya. Siapa namanya? Safina Nazwa. Dipanggilnya? Dipanggilnya siapa? Safina. Dari sekolah mana? Putrajaya juga. Wah banyak ya ternyata. Oke. Sekarang ke Alivirus ya. Alivirus siapa? Yang menggunakan username Alivirus, silahkan perkenalkan diri ya. Nama lengkap ya, nama lengkap, nama panggilan, sama sekolahnya. Tadi yang pakai username Alivirus siapa ya? Udah langsung kita skip dulu ya kalau kelamaan. Andika Fadilah. Perkenalkan. Hmm, dipanggil Pondok Terong 1. Wah lumayan ya. Oke, terima kasih Andika. Sekarang Arum yang username-nya Alum 18. Hmm, Depok 4 ya. Oke, lumayan juga nih. Sekarang ke terima kasih Arum ya, ke Aulia. Aulia? Mm-mm. Aulia. Nama panggilnya Aulia ya. Oke, terima kasih Aulia. Sekarang Cahya Kirana. Nama Cahya Kirana, silakan on mic dan perkenalkan nama diri ya. Nama lengkap, nama panggilan, sama sekolahnya. Hmm, Cahya ya. Oke, terima kasih Cahya. Sekarang selanjutnya Kalisa Rameza. Hmm, DN Jaya Sampurna 04 di mana tuh? Bapak baru dengar. Oh jauh ya. Wah, pantesan. Oke oke. Sekarang terima kasih ya Kalisa. Sekarang Devira Eka Putri. Mm-mm. Devira dari SD mana? Oh, siswa lama. Oke, terima kasih ya Devira. Sekarang Fabian Ahyar. Fabian, ada Fabian? Fabian Ahyar. Oke, silahkan perkenalkan diri, nama
Lengkap, nama panggilan. Panggilan Fabian. Oke, terima kasih Fabian. Sekarang si Fahrezi Ahmad. Nah, Fahrezi Ahmad mana? Mm-mm. Dokter yang tiga. Coba Bapak mau lihat wajahnya. On kamera bisa nggak? Oke, sip sip. Terima kasih Fahrezi. Sekarang Fahri. Fahri. Hmm, on- dipanggilnya Fahri. Oke. Coba lihat wajahnya dulu dong. On mic nggak? On kamera. Nah, sip. Oke oke. Sekarang Fitra Safira. Mana Fitra Safira? Mm-mm. Mm-mm. Dari mana? Dari SD mana? Dari Fira? Fitra? Oh, oke oke. Terima kasih Fitra. Sekarang Haidir. Haidir Rizky yang pakai nama Haidir Rizky. Silakan muncul. Mana Haidir Rizky? Namanya siapa? Nama panggilannya siapa? Rizky atau Haidir? Haidir. Oke, terima kasih Haidir. Sekarang Hani Nursadira Syah. Siapa yang menggunakan nama Hani? Silakan. Heeh. Heeh. Insan Madani ya. Oke, terima kasih. Dipanggilnya Hani ya. Oh, Dira. Dipanggilnya Dira ya ternyata. Terima kasih Dira. Sekarang Haruko. Haruko Nesa Orlin. Siapa yang menggunakan Haruko? Mm-mm. Haruko. Oke, terima kasih Haruko. Namanya keren ya. Oke. Idar. Enggak dong. Idar, Idar. Idar. Hmm, Bagas. Coba perlihatkan wajahnya dulu dong. Oh, gelap ya. Ya udah nggak apa-apa deh. Ya udah kalau gelap masalah gelap nggak apa-apa. Sekarang Irfan. Irfan. Irfan Muzaki. Mana yang namanya Irfan? Mm-mm. Coba lihat mukanya dulu dong. Biar kenal teman kalian. Oke, terima kasih ya. Sekarang Keisha Almira Auni. Mana yang namanya Keisha? Keisha Almira. Nah, oke. Perkenalkan dulu nama lengkapnya, nama panggilan sama sekolah. Mm-mm. Mm. Eca. Oke. Terima kasih Eca. Sekarang yang namanya username-nya Leni254. Siapa yang gunakan Leni254? Coba. Coba perlihatkan wajahnya. Iya. Terima kasih. Siapa namanya? Mm-mm. Mm-mm. Putrajaya juga ya. Wah, ternyata banyak Putrajaya ya. Oke, terima kasih. Sekarang namanya yang Luzain. Luzain Riva. Ada nggak Luzain? Iya, Luzain, Luzain. Perkenalkan diri ya. Nama lengkap, nama. Hmm, mm-mm. Oke. Berarti namanya Lulu nih. Tapi ada lagi nih namanya Lulu Aulia. Dipanggilnya apa nih? Coba. Ada yang menggunakan username Lulu? Iya. Nama lengkapnya benar Lulu Aulia. Ya. Dipanggilnya apa dong? Lulu. Berarti Lulu 2 ya.
Ada 2 panggilan. Coba perlihatkan wajahnya. Bisa nggak? Nah, dari SD mana? Putrajaya juga. Oh, banyak ya Putrajaya. Oke, terima kasih dulu. Sekarang Melda yang menggunakan username-nya tadi ada tuh orangnya, laki-laki. Coba. Iya, mana mana? Entar entar. Silakan perlihatkan wajahnya terlebih dahulu. Oke. Perkenalkan namanya dulu dong. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mhm, mhm. Rizky atau enggak Akbar? Oke. Mungkin Akbar ya. Terima kasih Akbar. Sekarang namanya Najwa Simatupang. Mhm. Pondok Terong 1 ya? Oke, terima kasih Najwa. Sekarang selanjutnya, ini ada yang namanya Nenek Sugiana. Siapa yang menggunakan nama Nenek Sugiana? Mhm. Coba perlihatkan wajahnya terlebih dahulu dong, biar teman-teman kenal. Oke, terima kasih Nenek. Sekarang Ozela. Ozela Albertina. Silakan perkenalkan namanya. Mhm. Yang mana? Bina Insani. Oh, Insan Madani. Oke, oke. Terima kasih. Sekarang Randi. Randi Alfariz. Randi. Mhm. Mhm. Pondok Terong 1. Oke, terima kasih Randi. Sekarang Rasya Ananda nih. Namanya siapa nih? Ada? Ada orangnya? Hmm. Oke. Tadi untuk Randi coba perlihatkan mukanya terlebih dahulu sama Rasya. On mic kamera. Oke. Bawahan lagi Randy. Oke, sip sip. Dah. Oke, terima kasih Randy sama Rasya. Kak, nah ini Rasya Ananda, ada Rasya Mahardika. Tadi yang perempuan ya, sekarang yang laki-laki ya. Ya, Rasya Ananda. Udah belum tadi? Udah. Berarti Rasya Mahardika yang belum nih. Yang menggunakan nama Rasya Mahardika, silakan muncul. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Putrajaya. Jadi ada dua yang namanya Rasya ya. Oke, oke. Mm-mm. Oke, gampang. Berarti ntar Bapak tinggal panggil Rasya 1 sama Rasya 2 aja. Nah, selanjutnya nih ada yang namanya Raisya lagi tapi pakai Y. Rasya Hafni. Ada yang menggunakan nama Rasya Hafni? Rasya Hafni? Oh, iya, silakan munculkan nama, munculkan kameranya dulu ya. Munculkan kameranya dulu. On mic, on kameranya dulu. Baru nama lengkap, nama panggilan, sekolah. Silakan perkenalkan. Ayo, Rasya bisa nggak perkenalkan? Oke, kalau misalkan masih belum bisa, kita skip dulu ke Revan. Revan aja namanya nih. Oh tuh Rasya udah. Oke, Rasya perkenalkan terlebih dahulu namanya. Nama. Waalaikumsalam. Hafni ya. Oke, terima kasih Hafni. Sekarang Revan aja nih, yang pengguna nama Revan aja. Mm-mm. Revan. Oke, terima kasih Revan. Riana sekarang. Iya. Siapa namanya? Feby belum ya?
Oh, Eri. Oh, Eri ya. Oke. Ari. Oh, ada dua. Oke, terima kasih. Nggak apa-apa. Ya, kalian belajar bareng ya, yang dua. Nah, sekarang selanjutnya tadi Riana Lestari. Tadi ya. Silakan perkenalkan diri. Mm-mm. Putrajaya. Oke, terima kasih bahwa berarti banyak banget ya dari Putrajaya. Oke, terima kasih. Sekarang ke Rizka. Rizka Arianti. Silakan perkenalkan terlebih dahulu namanya. Mm-mm. Oke, terima kasih Rizka. Sekarang Salsa. Salsa Sabrina. Ada yang menggunakan nama Salsa Sabrina? Mm-mm. Dipanggilnya Vina. Coba perlihatkan wajahnya terlebih dahulu biar teman kalian kenal. Oke, terima kasih Salsa. Sekarang Salsabila Ramadhani. Mm, mm. Oke, terima kasih Salsa. Berarti banyak ya yang dari Putrajaya. Oke, sekarang Saukia. Saukia nih, Saukia Finza. Siapa yang menggunakan Saukia Finza? Hmm, dari Putrajaya juga. Oke. Sekarang Sherin. Mm-mm. Sherin. Ya, oke. Berarti benar ya. Nah, sekarang Silva Silva nih yang menggunakan nama Silva Silva. Siapa yang menggunakan nama Silva Silva? Hmm, Pondok Terong 4. Oke, namanya Silva benar. Oke. Selanjutnya Siti Mariam. Yang menggunakan nama Siti Mariam, perkenalkan namanya terlebih dahulu ya. Anjani. Coba perlihatkan mukanya terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Sekarang Rifki, Rifki perkenalkan diri. Tadi yang lagi makan, yang menggunakan nama Soib Rahman. Mm-mm. Waalaikumsalam. Coba perlihatkan mukanya terlebih dahulu kepada teman-temannya. Oke, sekarang Syafa. Syafa, ada yang menggunakan Syafa? Syafa, halo? Oke, kita skip ya. Syafa, kedengaran nggak suara Bapak? Oke, kita lanjut dulu deh ya ke Simbian, Simbian Fauzan. Oke, perkenalkan terlebih dahulu namanya. Mm-mm. Coba liatin mukanya dulu. Oke, terima kasih, Bian. Kita lanjut lagi ke Talita. Talita Kirana ya. Ini ada dua Talitanya. Talita Kirana. Siapa yang menggunakan nama Talita? Ya. Hmm, Talita. Oke, terima kasih Talita. Sekarang Talita Z sama K nih. Talita Z sama K. Siapa nih? Ada nggak? Coba lihatkan terlebih dahulu mukanya, biar teman-teman yang tahu. Ada nggak? Oke, kalau nggak bisa, kita lanjut lagi ke Wills DeVito. Wills DeVito, siapa yang menggunakan? Silakan perkenalkan diri on kamera ya.
Ada nggak? Oke, kita lanjut lagi deh ke Winarsi 123. Ada nggak yang menggunakan nickname? Dian ya? Oke. Coba perlihatkan terlebih dahulu kameranya, bisa nggak? Oke, terima kasih Dian. Sekarang Yogi Yogi. Ini siapa yang menggunakan nama username Yogi Yogi? Iya. Mm, oke. Dipanggilnya siapa tadi? Yogi. Oke, bener ya. Oke, bagi yang masih belum perkenalkan, silakan kalian tulis di kolom komentar ya. Dan bagi yang baru hadir, perkenalkan nama Bapak Muiz Gifari yang akan mengajar matematika kalian untuk kelas 7 ini. Dipanggil Pak Muiz. Bagi kalian yang mau menghubungi Bapak atau ada kendala, silakan hubungi nomor WhatsApp Bapak yang udah ada di grup ya, yang Bapak share untuk link. Nah, itu nomor Bapak itu ya. Oke, sudah siap? Oke, sekarang oke, oke ya. Kita akan ke materinya. Bisa kalian lihat belum? Ini slide-nya? Bisa. Oke. Iya. Kalau Bapak itu sistemnya gini. Kalau Bapak lagi menjelaskan, kalau kalian memang mau nanya, silahkan nanya aja ya. Jadi jangan takut untuk bertanya. Nanti Bapak akan berhenti dulu untuk supaya kalian bisa. Oke? Kita santai matematikanya. Nah, di sini juga matematikanya akan dihubungkan ke kehidupan sehari-hari. Jadi kalian tahu bahwa matematika itu bermakna loh untuk di kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Oke. Di pertemuan pertama itu bab 1 yaitu bilangan. Di sini udah ada yang dapat bukunya belum? Belum. Udah. Ada yang iya. Oke, ya. Nah, belum ya. Kalian bisa tuliskan nama terlebih dahulu. Nama kalian di kolom komentar ya. Nama kalian di kolom komentar ya. Nama lengkap ya. Buat absen hadir ya. Bisa nggak kolom komentar tulis? Ketik dulu. Ketik dulu di kolom komentar ya. Absen. Nih, Bapak tulis. Absen. Nah, ini udah ada nih Safa, Faiza yang udah nulis di kolom komentar. Kalau kalian mau off kamera saat Bapak menjelaskan nggak apa-apa, off kamera terlebih dahulu aja agar kuota kalian dapat terhemat ya. Kalian bisa meng-off-kan kamera dulu untuk menghemat kuota ya. Oke, ini udah ada banyak. Adit tulis absennya ya di komentar. Bagi yang baru masuk, silahkan absen di kolom komentar menggunakan nama lengkap. Nah, nanti juga Bapak akan share di Google Classroom ya. Kalian udah bisa menggunakan Google Classroom belum waktu SD? Udah ada yang belum, ada yang udah. Iya. Bapak mau ngejelasin ya, Google Classroom ini sebenarnya bisa menggunakan di browser kalian. Entah itu browser Mozilla, Google Form, sama browser bawaan HP. Itu masih bisa digunakan. Nah, nanti Bapak akan share linknya ya. Tapi nanti aja ya, kalian joinnya setelah kita belajar. Ini Bapak akan share linknya. Kalian joinnya setelah belajar ya. Oke. Udah nuliskan absen ya? Udah. Oke. Biar menghemat kuota kalian, kalian bisa off kan kamera kalian ya. Biar menghemat kuota. Nggak apa-apa. Di off-an aja kameranya biar menghemat kuota. Oke. Sekarang kita akan bahas untuk pertemuan pertama yaitu bilangan. Ya, bilangan.
Kalau bilangan kalian tahu ya pasti di SD ada 1, 2, 3 sama 0 bahkan ya. Oke. Nah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu nih. Oke. Sekarang kita berdoa bersama-sama ya. On-kan mic kalian ya. On-kan mic kalian, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim ya. Sesuai ini sama ini ya, yang Raditu billahi robba wa bil Islam dina wa bil Muhammad man warzuqni fahman. Oke, udah. Oke, jika udah ya, jika udah kita lanjut terlebih dahulu ke pentingnya belajar dalam Islam. Karena kita semuanya agama Islam kan semuanya di sini, ya kan? Iya. Nah, karena kita semua agama Islam, ini kita akan lebih dahulu untuk mengetahui pentingnya belajar dalam Islam. Ya, jadi di sini ada pepatah, biasanya kita dengar ya, tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Pepatah ini sangat populer, sehingga sebagai salah satu pemicu kita untuk menuntut ilmu. Nah, sudah jelas nih bahwa Islam menjadikan ilmu pengetahuan atau belajar sebagai sebuah kegiatan yang wajib dilakukan. Sebagaimana ayat dalam Al-Quran tentang melakukan perjalanan ya. Sebab baik belajar mengenai itu agama ataupun ilmu pengetahuan akan bisa membantu seseorang mudah dalam menentukan jalan hidup dan mendapatkan apa yang diinginkannya, seperti manfaat ilmu dalam pandangan Islam. Nah, sebagaimana dalam hadis berikut nih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa menginginkan soal-soal yang berhubungan dengan dunia, wajiblah ia memiliki ilmunya. Dan barang siapa yang ingin selamat dan berbahagia di akhirat, wajiblah ia mengetahui ilmunya pula. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-keduanya, wajiblah ia memiliki ilmu kedua-duanya. Nah, dalam konteks dunia ya, saat kalian belajar mendapatkan ilmu, walaupun kalian lagi keadaan susah, itu kalian bakal dihormati oleh masyarakat ya. Jadi itu penting banget dalam Islam. Kenapa sih orang yang berilmu dihormati seperti itu? Nah, kita lanjut lagi. Jadi sebelum belajar matematika kita harus tahu dulu ya esensi belajar tuh seperti apa dalam Islam. Yang pertama, belajar itu tempat yang terhormat ya. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, di ayat tersini ya, di Al-Mujadalah ayat 11 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala ridho dan senang dengan mereka yang berjihad dalam belajar menuntut ilmu. Jadi jihad itu bagi kita seorang pelajar itu adalah menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Untuk mengangkat derajat tidak hanya derajat kalian tetapi derajat juga orang tua kalian. Sehingga sudah jelas bahwa seseorang muslim yang ikhlas dalam menuntut ilmu akan mendapatkan manfaat keutamaan yang besar. Seperti itu. Yang kedua apa? Yang kedua adalah tak kenal batas. Ya. Jadi di dalam Islam sendiri belajar itu tak kenal batas. Carilah ilmu sejak bayi hingga ke liang kubur. Ya, belajar itu nggak hanya melihat dari buku tetapi belajar memahami kejadian-kejadian dalam kehidupan kalian. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 3. Nah, hidayah dan ilmu adalah buah dari belajar. Jadi, belajar sebuah proses yang memberikan nilai positif kalian ya. Tentu saja belajar yang baik, bukan belajar untuk mencopet. Kalau belajar mencopet mah udah termasuk sifat yang buruk. Nah, faktanya banyak dari mereka ya yang kemudian berubah baik dari penampilan atau hal yang berkaitan dengan ibadahnya setelah mempelajari ilmu agama dengan seksama. Semakin kita belajar, semakin pula kita akan ingin tahu dan ingin tahu lagi. Jadi kalau kalian udah bisa sesuatu, apalagi matematika, kalau kalian paham konsepnya, itu akan mudah banget gitu untuk kalian, oh mau mempelajari ini lagi, seperti itu. Nah, lanjut lagi, menjemput hidayah. Tentu saja ya, setelah kalian itu akan menjemput hidayah. Jadi dalam belajar itu juga akan menjemput hidayah. Hidayah itu tidak hanya diam tetapi dipelajari. Barang siapa menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan tunjukkan baginya
salah satu jalan dari jalan-jalan menuju ke surga. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayap neraka sebagai bentuk keridoan terhadap penuntut ilmu. Nah, di sini sangat penting nih. Kalau kalian penuntut ilmu, ya, misalkan nih kalian lagi jalan ke sekolah, ada kenapa-napa, ya tiba-tiba meninggal, itu kalian bisa menuju surga karena apa? Niat kalian untuk menuntut ilmu seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya ke landasan takwa. Nah, di landasan takwa ini sangat penting ya. Apabila manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 amalan. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan. Jadi, kalau kalian memiliki ilmu yang bermanfaat, misalkan di dalam kelas ini deh ya, Bapak mengajarkan kalian. Misalkan ada 2 orang yang belajar dengan sungguh-sungguh, nanti kalian akan menghasilkan lagi 2 orang lagi, 2 orang lagi, 2 orang lagi. Nah, Bapak itu akan banyak cabangnya. Nah, seperti itu. Gitu juga dengan kalian, misalkan kalian menjadi guru, itu banyak lagi cabangnya. Ya. Kita lanjut lagi ke esensi dan turunnya firman Allah. Menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap orang Islam. Ini riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Ibnu Al-Badil, dan Ibnu Adi, dan dari Anas bin Malik. Jadi menurut ilmu itu wajib ya. Kayak Iqra. Nah, itu kan kita disuruh bacalah. Bacalah itu tidak hanya Al-Quran tetapi juga ilmu-ilmu lain. Nah, banyak dari ilmuwan muslim kayak Al-Khawarizmi itu penemu matematika, itu aljabar ya, seperti itu. Jadi kalau kalian mau pintar dua-duanya, silakan seimbangkan pelajaran agama dan pelajaran dunia. Seperti itu. Sekarang kita lanjut lagi ke sejarah matematika ya. Udah siap? Silakan siapkan pulpen kalian. Iya, karena kita akan belajar asal mula bilangan. Nah, kalau kalian melihat video ya yang dari goa-goa ya kan, tahu kan goa, tempat tinggal makhluk manusia terlebih dahulu ya. Biasanya kita lihat ada garis-garis coret-coret seperti ini ya. Nah, dahulu mereka menghitung hasil buruannya itu menggunakan, ini disebutnya adalah turus ya. Jadi setiap 5 itu akan ada coretan miringnya seperti itu. Itu dahulu. Oke. Sekarang kita lanjut nih. Setelah menggunakan turus, mereka menggunakan ada yang angka, tapi angkanya masih belum sepakat. Apakah satu itu seperti ini atau seperti ini? Ya. Jadi ini adalah sejarah bilangan. Nah, di sini kalian ada yang tahu nggak? Kenapa sih satu itu tulisannya seperti ini, 2 seperti ini, 3 seperti ini? Ada yang tahu? Masih belum ada yang tahu? Masih ada yang nggak tahu ya? Tidak. Oke, kita akan mempelajari terlebih dahulu sejarahnya ya. Nah, ini kita hapus terlebih dahulu. Yang sejarah ini nggak usah ditulis ya, karena ini masih belajar asal muasalnya. Nah, jadi satu, ternyata ilmuwan ini sepakat nih bahwa satu itu penulisannya seperti ini. Berasal dari apa? Berasal dari sudut. Nah, kalau satu itu ada sudutnya satu ya, maksudnya ini titik itu sudut gini ya. Oke. Kalau dua, ilmuwan sepakat lagi bahwa dua itu seperti Z, seperti ini. Ada 2 sudut. Kalau 3 itu ada 3 sudut. Nah, ini ya. 1, 2, 3. 4 berarti ada 4 sudut. 1, 2, 3, 4. Nah, 5. Ada 5 sudut di mana aja nih? Di sini enggak? Apa di sini? Ada yang tahu? Di mana? A atau B? B. Iya, B. B ya. Oke. Pada hebat nih ya. Iya, pada hebat nih ya. Udah pada bisa nih sudut. Nah, sudut itu adalah yang memiliki seperti ini ya. Jadi ada sikunya. Sekarang kita lihat lagi nih.
Kalau kalian tadi udah jawab benar ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini namanya sudut ya. Jadi simbol dari bilangan itu adalah berasal dari banyaknya sudut. Seperti ini 6 ada 6 ya. 7 ada 7, 8 ada 8 titik, 9 ada 9 titik, dan 0 tentu aja nggak punya sudut karena dia tidak ada yang 90 derajat. Seperti itu. Nah, ini adalah asal muasal bilangan. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang, kalau zaman dulu ngitung itu cuman ada bilangan yang positif. Ini bilangan positif ya. Ini bilangan positif. Yang 2 juga bilangan positif. 5 juga bilangan positif. Nah, ilmuwan tuh mulai mikir nih, gimana caranya kalau dia itu berkurang. Misalkan 5 supaya menjadi 2. Ilmuwan mulai berpikir tuh, oh ternyata ada bilangan pengurangan, ya operasi pengurangan. Pengurangannya berarti kan 3. Nah, baru setelah itu ada pengurangan. Dan tentunya nantinya ada, kalau ini operasinya pengurangan, min sama 3 itu ada bilangan negatif. Bilangan negatif. Nah, itu adalah sejarahnya terlebih dahulu. Oke. Ini ada yang mau tulis terlebih dahulu nggak? Yang bagian ini? Oke. Oke. Bagi yang belum absen, silahkan absen terlebih dahulu di kolom komentar ya. Bagi yang baru masuk, silahkan tuliskan nama kalian di kolom komentar untuk absen. Yang lain udah? Ada yang udah? Belum. Oke. Ya. Oke. Ya. Kita tungguin yang belum ya. Iya, oke. Kita tungguin yang belum. Di sini ada yang pernah menggunakan cek suhu nggak? Ada yang pernah menggunakan cek suhu? Ini udah? Yang belum. Ada yang belum, ada yang udah. Kita tungguin terlebih dahulu ya. Oke, kita tunggu. Udah? Yang lain udah? Oke. Kita lanjut lagi ya. Nah, kalau kalian pernah mengukur suhu kalian, kan pernah melihat ada suhu seperti ini. Ini namanya apa? Ada yang tahu nggak? Termo. Iya. Oh, udah pada tahu semua ya. Waduh, udah pada hebat nih. Udah tahu semua. Ternyata benar namanya ya. Termometer. Wah, kalian udah pada hebat. Sekarang kita lanjut lagi nih. Nah, termometer ini ternyata ada yang suhunya Celcius ya. Celcius. Ada yang Fahrenheit ya. Fahrenheit. Oke. Nah, kalau di Celcius itu kan titik didihnya ya. Titik didih sama titik bekunya. Nah, titik bekunya itu dari 0, namanya S itu dari 0 sampai titik didihnya itu 100 derajat Celcius. Ya. Nah, kalau Fahrenheit itu ada yang dari, kita lihat nih di sini kan itu dari -60 sampai
120. Nah, kalau yang dari sini, yang lihat dari gambar ya, itu dari minus 50 sampai dengan 50 derajat. Ya, di sini ada positif, ada negatif. Kalau ke bawah itu negatif ya, kalau ke atas itu positif. Itu. Oke, misalkan kita buat garis bilangan. Ini garis bilangan nih namanya nih. Ini garis bilangan. Kita buat garis bilangannya seperti ini. Kalau kalian ada penggaris, bisa menggunakan penggaris. Kalau biasanya di buku itu ada garisan ya, garis buku. Nah, ini namanya garis bilangan. Kalau ke kiri, ini kan dari 0, ini negatif 1. Nah, ini tanda baca. Ini tanda baca. Misalkan negatif 15. Dibacanya ya, itu negatif 15. Nah, ini cara bacanya ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, misalkan negatif seterusnya. Misalkan seperti itu ya. Kalau ada tanda panah, itu berarti nyampe ujung, sampai negatif tak terhingga. Sekarang kita lanjut lagi ke yang positif. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini dan seterusnya aja deh. Nah, ini namanya garis bilangan ya. Ini namanya garis bilangan. Ke kiri itu negatif, ke kanan itu positif. Nah, sekarang kita akan melihat nih perbedaan ya. Perbedaan lebih dahulu antara misalkan ada negatif 12, ini 5. Ini dibacanya seperti apa? Satu lagi. Nah, sekarang ada yang bisa ini nggak ngebaca dari soal ini? Misalkan negatif 12, negatif 5. Nah, ini cara bacanya ya. Ini kalian bedain dengan cara seksama, mana pengurangan, mana negatif. Oke. Jadi kalau misalkan bagian atas negatif 12 dikurang dengan 5 ya. Oke. Bagi yang baru masuk, silakan tuliskan absen kalian di kolom komentar menggunakan nama lengkap. Sekarang kita akan lagi belajar bilangan. Nah, untuk yang kedua dibacanya ya. Dibacanya itu 12 ditambah negatif 5. Jadi tahu ya kalian bedanya gimana caranya, kan? Oke. Sekarang kita ya, ada yang mau tanya terlebih dahulu nggak? Atau mau ditulis terlebih dahulu? Mau ditulis nggak? Oke, siap. Silahkan tulis ya. Oke, kelihatan kan tulisan Bapak? Oke, alhamdulillah. Ada yang penglihatannya parsial nggak? Misalkan warnanya itu hitam putih. Nggak ada. Kalau ada, kasih tahu ke Bapak ya. Kalau misalkan ada yang parsial ngelihatnya. Udah. Oh, cepat. Yang lain? Belum, ya udah kita tungguin dulu ya. Iya, nggak apa-apa. Kita tungguin.
Udah? Belum? Oke. Nah, Bapak juga mau nyampein sedikit bahwa kalau misalkan pembelajaran itu diselang-seling, misalkan pembelajaran saat ini kita menggunakan Google Meet. Nah, minggu depan itu bisa menggunakan Google Classroom, ya. Jadi ada dua video karena Bapak mengajar kakak kelas kalian juga di hari yang sama. Jadi saat ini kakak kelas kalian ya itu menggunakan Google Classroom. Nantinya minggu depan itu kalian. Jadi selang-seling. Misalkan minggu ini kelas 7, minggu depan kelas 8, minggu depannya lagi kelas 9. Diselang-seling seperti itu. Kalau udah ada yang selesai atau yang belum, kasih tahu Bapak ya. Oke. Oke. Udah, ada yang sudah, ada yang belum. Nah, yang lain belum. Oke, santai ya. Ya. Untuk pembelajaran ini juga itu akan Bapak record dan Bapak upload di YouTube ya. Jadi bagi kalian yang sedikit ketinggalan itu bisa melihat rekaman ulang ya. Oke. Nanti channelnya dikasih tahu ya sama Bapak. Iya, lewat WA kok. Habis selesai Bapak upload dan Bapak kirim ke WA. Oke. Tetap semangat ya belajar matematikanya. Kalau ada yang mau bertanya dulu nggak? Ada yang mau bertanya? Kalau misalkan nih ya, Bapak itu nyelam ya, menyelam. Itu negatif atau positif? Negatif. Oke, pada bisa semua ya. Kalau terbang, misalkan Bapak menggunakan helikopter, positif. Nah, udah ada tahu ya. Berarti kalau misalkan kita ke atas, ini kita terus dulu ini kan negatif ya. Negatif itu ke bawah, ke kiri. Kalau positif itu ke atas sama ke kanan. Ini tambahan ya. Jadi kita bisa membedakan nih misalkan ada soal penyelam menyelam dari dasar ke bawah. Nah, berarti itu negatif ya. Kalau misalkan ada orang naik pesawat itu ke ketinggian, berarti itu ke atas ya, berarti positif, seperti itu. Oke. Oke, udah? Sedikit lagi. Iya, iya, sabar, sabar. Iya, udah. Hmm, Oke, ya. Udah. Oke.
kita lanjut lagi ya. Oke. Sekarang ya, kita harus tahu terlebih dahulu lagi. Dikit lagi. Oke. Nih. Udah. Oke, kita lanjut lagi ya. Udah pada tahu semua? Udah. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita harus tahu nih terlebih dahulu bilangan positif, bilangan negatif dari garis bilangan. Ya misalkan Bapak buat lagi nih ya garis bilangannya. Aduh nih, miring nggak apa-apa ya. Nih miring-miring nggak ada penggaris. Ini adalah 0 ya. Ini 0. Nah, sekarang kita buat lagi nih 1, 2, 3. Dan ini seterusnya ya, kalau ada tanda panah seperti ini berarti seterusnya. Sekarang kita lanjut lagi ke yang bilangan negatif. Ini ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Oke. Bentar nih ada yang login ya. Oke, kita lanjut lagi. Kalau misalkan 1 ke bilangan positif seterusnya, itu namanya bilangan bulat positif ya. Nah, kalau dari 0 sampai bilangan bulat positif seterusnya, itu disebutnya, nggak kelihatan ya, kita ganti dulu ya, itu namanya bilangan cacah. Ini bilangan cacah. Sekarang kalau bilangan negatif ya tentu aja ya bilangan bulat negatif ya, dari -1 sampai negatif seterusnya itu namanya bilangan, ini bulat ya bukan bulan, bulat, bilangan bulat negatif. Nah, kalau bisa kita misalkan tulis biasa, berarti si bilangan cacah, yaitu Bapak singkat ya, bil itu bilangan ya, bilangan cacah. Itu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Nah, kalau bilangan bulat ya, bilangan bulat bentar ya, sebentar. Ini ada yang nanyain, belum ada yang bisa masuk. Nah, kalau misalkan bilangan bulat itu misalkan dimulai dari titik-titik. Nah, titik-titik ini adalah negatif, misalkan bisa negatif 100, bisa negatif 1000, bisa negatif 1 juta. Kita mulai dari negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, bagi yang baru masuk silakan tuliskan nama kalian di kolom komentar dan kalian bisa meng-off-kan kamera kalian untuk menghemat kuota. Oke? Nah, ini untuk bilangan bulat ya. Kalau bilangan bulat positif itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Nah, seterusnya ini bisa nyampe 1 juta, 2 miliar atau berapapun. Nah, untuk bilangan bulat negatif. Untuk bilangan bulat negatif itu ada dari misalkan
Negatif tak terhingga itu misalkan negatif tak terhingganya itu udah 1 miliar ya. Negatif 1 juta juga bisa. Negatif 6, 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Nah, kalau positif tak terhingganya di kanan, kalau negatif tak terhingganya di kiri ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain terlebih dahulu nggak? Maksud dari trik-trik nih. Nah, oke. Iya, kenapa? Iya, boleh catat, boleh. Boleh. Udah? Oke, siap. Oke, Bapak ingatkan lagi yang bagi yang belum absen, kalian menuliskan nama di kolom komentar di Google Meet ya. Udah nulisnya? Oke. Iya, Anjani, ya udah. Kalau yang belum absen, silakan absen terlebih dahulu di kolom komentar ya di Google Meet. Bisa kan ya? Tahu kan logo Iya, oke. Iya, iya, gampang. Bapak tungguin. Tapi kalau udah bilang ya, yang belum. Oke. Udah Harufa udah. Iya. Udah. Yang lain? Belum ya? Oke. Oke. Udah. Yang lain ya. Kita nyampe nanti pembelajaran matematikanya 19.50. 10 menit kalian buat istirahat ya. Kan di matematika itu sampai jam 10. Kita akan selesainya di jam 9.50. Ini udah selesai nulisnya? Belum. Oke. Iya, kita akan sekarang kan jam 9.05. Kita tungguin yang teman belum kalian selesai ya. Teman kalian belum sampai jam 9:07. 2 menit lagi nulisnya ya. Oke. Nanti kita akan ke materi selanjutnya.
Udah? Udah. Oke, kita lanjut lagi ya. Oh, dikit lagi. Baru sampai mana? Yang belum. Udah. Iya, iya, enggak. Ya. Tadi ada yang belum ternyata. Baru bilang buat positif berarti dikit lagi ya. Udah. Oke, kita lanjut ya. Yang lain udah ya? Oke. Oh iya, iya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ya udah. Oke. Sekarang kalian pasti tahu ya kalau misalkan bilangan 7 ya. Bilangan 7 itu kan dibaca 7 ya. Nah, tersusun itu dari angka 7 saja. Sedangkan kalau misalkan bilangan 12 ya, kalian nggak usah tulis ini ya. Misalkan dibacanya 12 itu bakal kelamaan. Ya, kita langsung saja tersusun dari angka 1 sama atau enggak dan ya. Kalau bahasa matematikanya lebih enaknya dan 2 saja. Nah, 1 sama dan 2 saja. Kalau misalkan bilangannya itu Bapak buat misalkan bilangannya, ada yang bisa tahu nggak tersusun dari angka apa aja? Apa aja? Heeh, dan 4. Oke, oke, udah pada bisa ya berarti ya. Oke. Nah, ini kalau dibaca berapa? Kalau dibacanya? Iya, 1000. Oke, udah pada bisa berarti ya. Nah, kalau yang ini udah bisa. Oke, sekarang kita akan melihat kalau misalkan ada angka 6 posisinya jutaan. Nah, kalau jutaan itu berarti berapa? Ada yang tahu nggak? Jutaan. Jutaan itu angkanya ada berapa sih? Misalkan 1 juta ada berapa? Ada berapa? 6 nolnya 6 sama 6 7. Oke, bener ya. Jadi kalau misalkan 1 juta itu ada nolnya ada 6. Kalau misalkan ada 1 berarti dia jadi ada 7 angka ya. Nah, untuk bernilainya karena dia posisi 6 itu jutaan ya, maka 6 dikali 1 juta. Nah, maksud dari 6 posisi jutaan itu adalah 6 dikali 1 juta. Berarti berapa? 6 6 juta. Oke, sekarang kalian udah tahu angka miliar kan? Tahu ya? Tahu. Oke, kita testing ya, kita tes. 8 posisi miliar.
Gimana? Nolnya berapa? 9 apa 8? Ayo 9 apa 8? Oke, kita lihat ya. Nolnya ada 9 ya. Nolnya itu ada 9. Nah, itu namanya miliar. 9, bukan 8 ya. Kalau miliar tuh 9. Kalau miliar 9. Kalau 100 juta baru 8 ya. 100 juta 8. Maka berarti berapa? 8 8 miliar. Oke, ini duitnya banyak banget ya. Sekarang, misalkan angka 3 posisi posisi berapa ya? Puluhan ribu deh. Enggak, puluhan ribu dulu. Ada yang bisa tahu nggak? Puluhan ribu. Puluhan ribu tuh berapa? Ayo, ada yang tahu nggak? Hah? Ada berapa, ayo? 6. Nih, 6 1 juta. 5. 5. 5. Kan puluhan ribu, inget ya? Puluhan ribu. Ada 5. Ya, benar, ada 5. Yang benar adalah 4. Yang benar adalah 4. Jadi, kalian lihat nih, uang 10.000. Iya, uang itu kan kalau dia seratusan ribu. Kalau ratusan ribu 5 nih misalkan ya. Angka 4 posisi ratusan ribu. Itu ada di nolnya ada 4. Ada 5 ya. Kalau ratusan ribu ada 5, kalau puluhan ribu ada 4. Oke, berarti ini ada 3.000, 30.000, di sini ada 400.000. Seperti itu ya. Oke, di sini mau ditulis dulu nggak? Nih, ya. Oke. Ngelek ya? Iya. Nah, ini kita tebak-tebakan ya. Kalau kalian bisa, sebutkan nama kalian ya. Misalkan kalau ditambahin jadi berapa? Kasih tahu Bapak jawabannya. Sebutkan namanya ya, sebutkan nama kalian. Enggak nih, lihat dulu nih. 8 juta berapa? 8.300.000. Siapa namanya? Oke, terima kasih Haruka ya. Benar ya. Di 8.300.000 seperti itu. Mungkin kalau udah ada yang bisa cepat itu gampang ya. Tapi kalau yang belum, kalian bisa menghitung manual pelan-pelan seperti ini. Berarti ini 8 juta ya. Ditambah dengan 300 seperti ini. Ditambah menjadi 8.300.000 perak. Oke. Bukan ribu ya, perak ya. Karena kan posisi ratusan. Oke, silakan ditulis terlebih dahulu ya. Kalau bagi yang menulis. Tadi udah bagus tuh namanya ya. Udah bisa menjawab langsung. Tadi siapa namanya? Iya, Haruko ya. Oke, terima kasih Haruko. Ngelek ya? Siapa yang ngelek? Siapa namanya? Andika ya? Iya, iya.
Udah nge-lag. Yang lain udah. Oke. Berarti kok ya berarti kalau nggak di nge-lag, misalnya nih di teman kalian nggak nge-lag, di kalian nge-lag berarti itu jaringan kalian ya. Kecuali kalau misalkan semuanya nge-lag itu ada di jaringan Bapak gitu. Eh, nggak apa, nanti ntar juga Bapak akan record lagi kalau misalkan kalian emang kurang jelas karena nge-lag. Tuh Bapak akan record di YouTube, kalian bisa melihat hasilnya ajaran hari ini di YouTube Bapak. Oke. Ada yang mau bertanya terlebih dahulu nggak? Enggak, oke. Kalau yang mau bertanya, bertanya aja ya, nggak usah malu. Ya, ya nggak apa-apa. Kita akan lanjut lagi jam 9.20 ya. Kita tungguin yang belum nulisnya. Nih kalian saat ini kan ya kasus COVID kalian lagi bagi anak-anak ya sedang tinggi-tingginya nih. Sebisa mungkin kalian jangan keluar rumah kalau emang nggak ada kegiatan yang sangat mendesak ya. Ada yang udah vaksin? Ada yang siapa yang udah? Belum ya. Berarti masih banyak ya. Belum ya. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Kalau yang udah dari kecamatan mana? Jakarta. Yang belum? Depok belum ya. Oh berarti tungguin yang iya berarti nungguin yang SMA dulu ya, anak SMA dulu baru SMP. Nggak sakit lah. Nggak sakit banget. Bawa aja pegel ya. Nah, iya kalau pertama kali suntik langsung lemes. Makanya langsung banyak makan. Jadi udah 2 kali Bapak di SMP 2 Depok. Jadi kalau kalian sebelum vaksin nantinya itu kalian usahakan makan sebelum vaksin, sesudah vaksin kalian makan lagi. Intinya di situ. Iya buat menghindari kalian lemas atau apa gitu ya. Udah, yang lain udah pada udah. Yang belum siapa? Udah sampai mana dulu? Kasih tahu. Baru sampai mana? Yang belum. Iya, yang belum baru sampai mana dulu nih? Posisi ratusan. Oke, berarti tinggal dikit lagi ya. Kita tungguin terlebih dahulu ya. Oke, nggak apa. Ya, ada yang udah, ada yang belum ya. Kita tungguin dikit lagi. Kita lanjut lagi ya.
Lain udah? Udah? Oke, bentar ya. Udah pada udah semuanya? Tadi yang di posisi 8 miliar udah. Oke, kita lanjut lagi ya. Udah sampai mana? Di sini udah pada tahu kan ya kalau misalkan puluhan sama ribuan besaran mana? Ribuan ya. Oke, udah ada yang tahu ya. Nah, oke. Sekarang nanti kita akan melihat kalau angkanya nggak ada, kita ganti dengan huruf ya. Kalian bisa nebak nih, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Oke. Ini udah. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Sekarang, misal kalau kalian lihat ya di contoh, kita buat aja deh contoh yang baru. Ini tentukan mana yang lebih besar. Nah, kalau lebih besar itu sebutnya kuantitas ya. Kalau dalam matematika lebih besar ya, boleh tulis. Boleh, boleh. Kalau Bapak lagi nulis, kalian bisa nulis juga nggak apa-apa ya. Antara misalkan 50.966 dengan 1.896. Nah, menurut kalian besaran yang 50.966 atau yang 1.896? Besaran yang mana? Oke, dia lebih besar yang ini ya. Oke, kalau kayak gini gampang ya. Oke, sekarang kita ganti lagi nih. Misalkan tentukan mana yang lebih besar antara Nah, sekarang mana nih yang lebih besar antara A, B, C, D, E 5 atau E, F, G, H 6? Mana yang lebih besar menurut kalian? Oke, nih sekarang kita lihat nih ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, sama ini 6. Berarti ada 6 ya. Kalau di sini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5. Kalau lihat dari misalkan ini, misalkan kita buat itu jadi 100.000, maka kan paling besar ini ya. Dibandingkan misalkan kalau kita buat ini hanya 6. Dari ya, misalkan ini ada 100.005, ini di sini ada 10.006. Berarti paling besar nantinya itu adalah A, B, C, D, E 5 ya. Seperti itu. Oke. Lihat dari banyaknya ini nih. A, B, C, D-nya ada berapa ya?
Ada berapa banyak hurufnya ya? Tadi kalau misalkan 6 huruf itu berarti posisinya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 100, ratusan ribu. Ratusan ribu. Oke? Kalau jutaan itu kan nolnya ada 6 tapi depannya ada 1 kan? Berarti kan 7 ya? Ya kan? Iya. Kalau misalkan sekarang ini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ada 5 berarti posisinya itu adalah puluhan ribu. Oke, gitu ya. Jadi lebih besar yang ratusan ribu. Oke. Ini mau ditulis dulu. Oke. Iya. Bagi yang belum masuk nanti ke Google Meet, ke Google Classroom, kalian masuk ya. Iya, ya. Nggak kelihatan? Nggak kelihatan kenapa? Yang lain pada kelihatan? Gimana? Oke. Kalau misalkan, ya, kalau misalkan di kamu nggak kelihatan, nanti Bapak akan record ulang dan Bapak upload di YouTube ya. Bapak kirim linknya ke grup kalian ya. Oke. Jadi kalau bagi kalian yang mengalami kendala, kalian bisa lihat kembali di siaran ulang di YouTube. Oke. Iya. Ya. Iya. Iya, yang nggak kelihatan nanti ya di record Bapak ya. Oke. Bagi yang belum kelihatan nanti di record Bapak akan Bapak share ini kok, tenang aja. Udah? Kalau ini bilangan positif, bagaimana kalau bilangan negatif ya? Oke. Sekarang kita beralih ke bilangan negatif. Udah? Udah, oke. Kita ke bilangan negatif. Nah, kalau bilangan negatif ya misalkan beloman. Iya. Sampai mana yang belum? Hah? Oke. Lanjut aja nih ya. Yang belum, Bapak lanjut dulu ya. Oke. Nah, sekarang ke bilangan negatif. Mana sih yang lebih besar ya? Tentukan bilangan yang lebih besar antara misalkan 579 dengan ini 8 ditambahin deh dengan negatif 528,7. Nah, menurut kalian mana yang lebih besar? Apakah negatif 5.798 atau 5.287? Oke. Oke nih, ini ada dua perbedaan ya. Nih, kalau kalian lihat, kalian inget nggak garis bilangan? Ya.
garis bilangan misalkan di sini 0 ya. Ini kan ada -1, ada -2, -3. Semakin kecil minnya itu semakin besar. Semakin besar ya. Nah, kalau ini ada 5.700.000, di sini ada 5.200, berarti kan kalau kita buat gambarnya ya, misalkan di sini itu 5.700. Ini 5.600 ya, negatif ya ini ya. Ini negatif 5.200. Kalau ke kanan itu semakin mendekati 0. Ini 0 berarti semakin besar. Maka gimana? Berarti kan yang besar yang mana? Oke, jadi benar ya. Yang benar adalah 5.000 negatif 5.287 yang benar ya. Oke. Nah, seperti itu. Kalau kalian udah tahu, kita lanjut lagi nih. Bagaimana kalau kita menggunakan huruf lagi? Kalau tadi kan ya, yang positif huruf ya tentu aja kita akan coba jika yang negatif itu huruf. Boleh, boleh. Selagi Bapak lagi ini, kalian boleh mencatat kok. Ini kita pisahin terlebih dahulu ya. Negatif. Nggak apa-apa, tapi semoga kalian bisa ya sama saat kalian menulis. Nah, sekarang ada nih, tentukan bilangan yang lebih besar antara negatif ABCD7 dengan negatif EFGHI7. Mana yang lebih besar? Iya, oke. Oke, bener ya. Kalau kalian negatif, lihatnya itu adalah yang terkecil. Ini kan ada berapa nih? Ada 5 ya. Atau kita bisa sebut dengan, kalau 5 apa? Puluhan, puluhan ribu. Nah, kalau ini ada 6 ya, ada 6 ya. Ini ada 6, ratusan, ratusan ribu. Oke, seperti itu ya. Nah, ini boleh tulis terlebih dahulu ya. Nanti kita akan bertingkat ke soal yang sedikit lebih rumit dikit gitu ya. Bukan rumit ya, akan tidak mudah gitu ya. Ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya nggak? Enggak, oke. Apa? Mm-mm. Iya, ke kanan semakin besar. Ke kanan semakin besar. Kan kalau kita lihat dari misalkan 1, 2, 3 kan berarti ke kanan semakin besar kan? Makanya kalau misalkan negatif juga gitu. Semakin dia negatifnya kecil, itu semakin besar. Kita catat ya. Ini catatan. Catatan untuk, iya, Pak. Nggak apa-apa. Nanti Bapak akan record lagi nih. Iya, Bapak nanti akan record lagi ke YouTube ya. Ini catatan. Ini catatan. Bentar ya. Bapak mute dulu ya. Nah, ini catatan untuk negatif ya. Semakin ke kanan,
semakin besar, semakin ke kanan ya. Semakin besar. Sama juga semakin kecil semakin besar. Oke. Nah, dua catatan ini semoga kalian bisa untuk mengetahui ya, semakin ke kanan semakin besar. Semakin kecil angkanya kayak gini ya, misalkan 5 sama 6 banyaknya angka sama huruf, maka semakin besar, seperti itu. Dan jangan lupa nih, kalau misalkan Bapak rubah yang mana yang lebih kecil, kalian harus paham ya di sini. Iya, Bapak kalau misalkan nge-lag, nanti kamu bisa ngeliat recordnya ya. Ya, oke. Ada yang mau bertanya terlebih dahulu nggak tadi? Tadi udah ada yang bertanya nih, udah ada yang berani bertanya. Ada lagi nggak yang bertanya? Tadi yang bertanya siapa namanya? Dian Anjani. Oke, terima kasih Dian. Iya, gampang-gampang. Jam 10.50 ya. Iya, jam 9.50. Ya, kan habis ini BK ya, bimbingan konseling. Jadi kalau misalkan kalian yang lagi ada kegundahan atau kalian lagi malas belajar atau semangat belajar, kalian bisa curhat nih ke guru BK ya. Iya, itu fungsinya BK. Jadi nggak, kalau kalian lagi ada suatu problem ya, itu kalian bisa ke BK itu. Itu tempat tempat curhat kalian. Udah. Nah, guru BK-nya bukan Bang. Ya, guru BK-nya bukan Bapak ya. Oh, setiap tahun ganti-ganti soalnya guru BK-nya. Kalau ya, lanjut ya. Oke, belum. Udah halaman mana? Oke. Kalau Bapak cuman ngajar matematika. Kalau sama anak kelas 8 sama IPA juga. Soalnya nanti Bapak akan buat tiga ya.
3 soal aja. Nggak usah banyak-banyak ya. Jadi yang mewakilkan pelajaran hari ini. Oke, kita lanjut lagi. Udah selesai ya tulisannya? Ya. Oke. Kita lanjut lagi. Sekarang ke soal yang lain nih. Ya. Ini 2 soal penentu terakhir ya dari pertemuan hari ini. Misalkan nih, andai simbol C ini mewakili suatu angka. Nah, berarti kalau namanya mewakili suatu angka, itu bisa kalian ganti nih, C ini. Bisa kalian ganti 6, 7, 8, 9, tapi nggak 10 ya. Harusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sama 0. Ya. Ingat kalau kalian baca kayak gini 0 bukan kosong ya. Kosong sama 0 beda, itu beda. Kalau ini 0, kalau kosong ya udah nggak ada apapun gitu ya. Iya, ini ditulis. Ini B ya. Ini B, maaf. Bapak salah nulis. Ini B ya. Ini B. Ini kita hapus lebih dulu deh. Ini B ya. Huruf B. Tentukan angka B agar bilangan 63B452 lebih kecil dari 635452 ya. Ini jelaskan. Oke, kita akan bahas terlebih dahulu. Iya, kita akan bahas terlebih dahulu ya materi ini. Kalau kita lihat nih, andai simbol B itu mewakili suatu angka, tentukan angka B agar bilangan 638452 itu lebih kecil. Ini lebih kecil ya, ingat ya. Lebih kecil dari 635452. Berarti kita tulis terlebih dahulu nih, 63B452 dibandingkan dengan 635452. Karena dimintanya adalah B ini supaya lebih kecil daripada yang di bawahnya, ya kan ya. Berarti kalau dia 5, yang lebih kecil dari 5 angka berapa? 4, apalagi? 4. Ya. Apalagi? Misalkan Bapak mulai ya dari 0. Oke. Misalkan Bapak ganti B-nya itu adalah 0. Ya, maka 630452 itu lebih kecil dari 635452. Misalkan Bapak ganti lagi nih B-nya menjadi 1. 631452 kurang dari 635452 ya kan, lebih kecil ya kan? Lebih kecil terus. Ya. Nah, kayak gitu. Misalkan Bapak ganti lagi B-nya itu 2. 632452 kurang dari 635452. Jadi Bapak ganti nih, Bapak bebas mau ngeganti 0, mau ganti 1, mau ganti 2, bebas. Makanya jawaban seperti ini itu akan ada banyak variasinya. Itu setelah kalian. Bebas ganti-ganti karena dia harus lebih kecil. Yang penting kalian lihat kalau di sini 5, berarti angka yang terkecil itu kan 4, 3, 2, 1, 0, itu bebas sama kalian. Misalkan kamu mau ganti 4, ya itu nggak apa-apa gitu ya. Boleh diubah-ubah, yang penting jangan lebih dari 5 atau 5. Ya kan? Oke, paham ya? Kalau misalkan nih Bapak ganti soalnya lebih besar. Lebih besar berarti berapa B-nya ini? Kalau lebih besar 6. Oke, sip ya.
Sekarang kita lanjut lagi. Misalkan satu soal lagi ya. Ini diketahui bilangan X, Y, Z ya. X dan bilangan X, Y, Z. Nah, bilangan X-nya X-nya ini 1 2 3 A B C. Bilangan Y-nya ya 4 5 B C D E. Bilangan Z itu 9 A B C D. Nah, pertanyaannya, jika setiap huruf mewakili ya, jika setiap huruf ya, berarti huruf itu yang A B C D ini ya, yang pada bilangan tersebut mewakili suatu angka, urutkan bilangan tersebut dari yang terbesar. Dari yang terbesar. Nah, kita lihat nih di sini. Ini ada 1 2 3 4 5 6. Berarti di sini ada 6 ya. Ini juga 1 2 3 4 5 6. Ternyata ada 6. Di sini 1 2 3 4 5 ya. Ternyata ada 5. Nah, berarti si Z ini karena dari yang terbesar berarti kan kemungkinan antara X Y Z atau Y X Z. Yang penting Z-nya ini pasti di belakang karena ada 5 saja. Oke, kita taruh Z-nya di belakang. Yang kita lihat lagi adalah kalau di depannya, karena ini sama-sama 6 ya, si X sama Y ini sama-sama 6. Kalian lihat nih, di sini 1, di sini ada 4. 1 sama 4 mana yang lebih besar? 4. Ya, berarti ternyata X ini lebih besar ya. Si Y ini lebih besar. Y baru si X. Begitu caranya ya. Kalaupun kalian mau ganti misalkan gini ya. A-nya itu adalah 1, B2, C-nya 3, D4, E5. Nah, kalian boleh ganti nih di sini tulisannya ya. Berarti 1 2 3, A-nya tadi kan 1, B-nya itu 2, C-nya itu 3. Nah, itu bisa ya. Kalian bisa menggunakan banyak cara kalau dalam matematika. Seperti itu. Oke? Ini jawabannya ya. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan tulis dulu ya. Ya, kalian tulis ya. Kalian tulis. Bagi yang belum, tulis dulu. Z itu Z. Z ya. X, Y, Z. Oke, kalau kalian cepat nulisnya, itu udah bisa selesai. Udah. Bisa di record ulang. Kalian bisa melihat di channel YouTube apa aja gampang. Ya. Iya. Iya, gampang-gampang. Kalau nggak jelas, kita bisa lihat di YouTube. Nah, sekarang Bapak mau ngasih tahu terlebih dahulu nih. Tadi kan Bapak udah nge-share ya di WA kalian. Ntar Bapak kirim ke WA kalian dulu ya. Ntar. Ini kalian udah nulisnya ya? Belum. Oke.
Udah ya, ada yang sekarang kita kamu mau ngasih tahu dulu nih di Google Classroom ya. Itu ada link di WhatsApp kalian. Ada nggak yang anak kelas 7 udah ngeliat belum? Google Classroom dari WA Bapak. Ya, itu kalian klik itu buat gabung di Google Classroom. Nah, di Google Classroom itu udah ada yang masuk nih. Aditya, ya, Ahmad, Dwi Fitri, Intan Nur, Nadia Kaila, Akmal, Alma, Siti Muniro, terus ada Fils Devito, Ayu Puput, ada Muhammad Azami, Salsabila, Aris, Syafa, Syafina, Talita. Nah, itu udah ada yang masuk. Yang masuk itu udah ada. Iya, gabungnya sekarang biar lebih enak. Mm. Pakai ini aja. Apa namanya? Pakai Google Chrome ada kan di HP? Iya, nggak. Jadi kalau Google Classroom ini kalian nggak usah ada aplikasi juga nggak apa-apa, tapi menggunakan browser bawaan HP kalian juga bisa. Browser itu bisa Mozilla, bisa Google, bisa bisa. Kalian tinggal klik aja link, kalian ketik nih Google Classroom. Ya, kalian bisa klik dulu deh buat di mesin pencarian Google, Google Classroom. Kalian klik aja nanti link itu. Nanti bisa kok klik linknya aja. Iya, itu udah di-share kok di WA. Iya, nanti Bapak akan ya, nanti Bapak akan share ya. Ntar ya. Iya, Bapak akan buat share videonya juga. Udah? Udah semuanya? Bagi yang belum absen, kenapa, Safa? Ya, bagi yang belum absen, silahkan absen di kolom komentar ya. Karena dikit lagi udah mau selesai. Iya, diklik aja. Udah? Oke, ya Bu. Ya. Google Classroom itu buat mengumpulkan tugas kalian ya. Jadi kan Bapak itu ngajar di hari yang sama, di jam yang sama itu ada dua kelas. Seperti sekarang nih, Bapak ngajar di kelas 7 kalian sama ada yang di kelas 89. Nah, kelas 89 itu Bapak buat di Google Classroom gitu buat materinya. Iya bener Bu, kayak gitu Bu. Udah? Oke. Yang lain udah tulisnya? Udah sampai mana yang belum? Udah sampai mana? Udah mau selesai nih. Oke. Tersebut. TSP itu tersebut ya. Iya. Udah? Klik aja link ya. Udah? Sign in Bu. Di sign in. Iya, ini udah ada 38 yang masuk. Tadinya kan udah 16, sekarang 38. Nanti dibuatin videonya kok, dibuatin videonya. Jangan dulu, oke?
Yang mana? Oh, ini nggak usah, ini buat cuman kalian buat kalau ganti-ganti doang, nah. Ya, ini nggak usah. Oke, udah ya. Ya, nanti akan dibuatkan videonya lebih lanjut ya. Video untuk cara gabungnya. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, berdoa dimulai. Allah haqqa warzuqnahu wa ba'idna ba'dina ba'antina warzuqna ibadahu. Oke, terima kasih telah melaksanakan pembelajaran kali ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iya boleh keluar, boleh.